Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habin Teguh Nugroho. Saya sebagai moderator dalam diskusi panel pada hari ini mengenai pembelajaran pandemi pada masa COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan mahasiswi dari Untidar. Mbak Ita Fitria, apa kabar? Ya, baik. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Mbak Anissa Kuniati. Hadir. Kemudian narasumber ketiga yaitu Viola Larasito. Ya, hadir. Kemudian narasumber terakhir yaitu Mbak Ririn Rahayu. Hadir. Baik, kita mulai saja diskusi panel pada hari ini. Semenjak munculnya pandemi COVID-19 di segala penjuru dunia, semua sektor kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan lain-lain mulai mengalami perubahan dan beradaptasi terhadap keadaan yang ada. Salah satu bidang yang terpengaruh dan mengalami perubahan paling signifikan yaitu bidang pendidikan. Menurut Mbak Anissa Kuniati, bagaimana pembelajaran pada pandemi COVID-19 kali ini? Baik, sebelumnya, kan wabah COVID-19 itu atau ya coronavirus 19 itu kan ditemukan pertama kali atau muncul pertama kali pada akhir tahun 2019, yaitu sekitar bulan Desember. Nah, itu kan berada di Wuhan, Cina. Nah, secara geografis memang terlihat sangat jauh dengan Indonesia, tetapi itu bukanlah satu hal yang mustahil jika COVID tersebut akan sampai di Indonesia. Dan pada waktu sebelum ada COVID-19 ditemukan di Indonesia, masyarakat Indonesia itu seperti kayak meremehkan dengan kata-kata kebal dengan corona. Padahal kan ya tidak mustahil juga akan ada yang terjangkit di Indonesia. Kemudian pada Senin tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi telah mengumumkan 2 orang yang terjangkit virus COVID-19 tersebut. Yang pertama adalah perempuan berumur 31 tahun dan yang kedua adalah perempuan berumur 64 tahun. Nah, kemudian setelah diumumkannya ada yang terjangkit tersebut kan di Indonesia menjadi sangat panik. Kemudian banyak kebijakan yang diterapkan, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, salah satunya adalah kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Kemudian kini per bulan November ini telah dilaksanakan pembelajaran daring atau dalam jaringan selama berbulan-bulan. Tetapi banyak pihak yang menginginkan bahwa pembelajaran luring atau luar jaringan seperti biasanya itu agar segera dilaksanakan. Khususnya dalam kalangan para pelajar itu pasti sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan sekolah offline atau luar jaringan. Nah, hal tersebut bukan hanya sebatas ingin, tetapi banyak alasan-alasan yang mendukung. Yang pertama, kayak adanya sudah bosan dengan pembelajaran daring ini karena menggunakan banyak kuota yang banyak. Walaupun ada bantuan kuota dari Kemendikbud, tapi dirasa itu masih kurang mendukung dan kurang bermanfaat karena lebih banyak kuota belajar daripada kuota utama. Padahal kan tidak melulu bahwa pelajar tersebut menggunakan kuota belajar tersebut, karena banyak juga pelajar yang lebih banyak menggunakan YouTube, padahal kuota tersebut tidak support dengan YouTube. Kemudian alasan yang kedua, karena materi-materi yang disampaikan dirasa kurang masuk ke dalam otak. Seperti banyak orang katakan bahwa hanya masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Hal yang paling dirasakan oleh para pelajar itu adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh para guru ataupun dosen, yang bisa saja membuat stres para pelajar dan bahkan bisa menurunkan imun dari para pelajar tersebut. Nah, keinginan untuk segera dilaksanakan pendidikan secara offline tersebut
juga diinginkan oleh oleh para orang tua, karena kan ketika di rumah atau pembelajaran secara daring itu didampingi oleh orang tua. Padahal orang tua tidak mesti bisa mengikuti kurikulum yang ada dalam pelajaran anaknya. Kemudian alasan yang kedua dari orang tua tersebut bahwa pendapatan yang ada atau pendapatan yang saat ini didapatkan itu semakin berkurang karena pengeluaran yang ada itu semakin banyak, misalnya harus membeli kuota, kemudian jika orang tua tersebut tidak memiliki HP Android ataupun laptop harus membelinya. Kemudian pembelajaran dari ini juga tidak selamanya mulus jika dilihat dari berbagai aspek. Misalnya saja banyak kayak kasus penganiayaan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya karena anaknya itu tidak mau untuk diajak belajar. Kemudian kasus lainnya itu ada mahasiswa yang jatuh dari menara karena sedang mencari sinyal, karena kan tidak semua daerah memiliki sinyal yang bagus walaupun memiliki kuota yang banyak, dan hal itu kan percuma saja jika memiliki kuota banyak tetapi tidak memiliki sinyal. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Anissa Kuniati atas informasinya. Kita akan beralih pada narasumber kedua, yaitu Mbak Viola Larasito. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya akan sedikit memaparkan mengenai pendapat saya terkait pembelajaran daring pada masa pandemi kali ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, pembelajaran formal yang tadinya itu dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung, di masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Pembelajaran daring ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media seperti media via Zoom, Google Meet, dan berbagai media sosial lainnya untuk menunjang pembelajaran daring kali ini. Selain itu juga pembelajaran daring itu kan pasti dibutuhkan kuota internet yang cukup banyak. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan kuota internet kepada para peserta didik dan tenaga pendidik juga. Pembelajaran daring itu memang terkesan efektif dan efisien karena kita menggunakan berbagai macam media yang tentunya dapat mempermudah penggunanya. Tapi tidak dipungkiri juga terdapat kendala-kendala dalam pembelajaran daring seperti mungkin jaringan yang kurang stabil, lalu gadget yang digunakan itu tidak mendukung, lalu kurangnya sosialisasi dalam pembelajaran daring, bagaimana teknisnya ada yang belum tahu. Lalu maka dari itu, dari kendala tersebut, kita mungkin tersadar bahwa pembelajaran offline lebih efisien dan efektif karena dilakukan tatap muka secara langsung. Hal tersebut juga menghindari adanya kelalaian dari peserta didik dengan memanfaatkan bantuan kuota yang tadinya digunakan untuk pembelajaran daring malah digunakan untuk kesenangan lainnya. Lalu pembelajaran offline juga lebih tertib kan karena menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi seperti tugas dan info terkait lainnya. Maka dari itu pendidik dan lembaga pendidikan terkait lainnya diharapkan mampu memberikan informasi, mengingatkan peserta didiknya agar tetap melakukan pembelajaran daring sebaik mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita bisa mendengarkan dua informasi yang sangat mengedukasi kita sekali. Kemudian kita akan beralih pada narasumber ketiga, yaitu Mbak Ita Fitria. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran daring bagi mahasiswa di masa pandemi. Penyakit coronavirus yang telah menyebar ke banyak negara
di belahan dunia, termasuk Indonesia, sangatlah berdampak besar bagi aspek-aspek kehidupan. Salah satunya di sekitar pendidikan. Hingga terdapat pada dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk siap tidak siap dalam pembelajaran daring ini karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali bertatap muka. Selama pandemi, memang dari segi pembelajaran kurang efektif maupun kurang jelas, tetapi sebisa mungkin mahasiswa berusaha untuk terbiasa dan setidaknya kampus dan dosen pun memberi keringanan untuk mahasiswa. Tidak hanya sebagai mahasiswa lama, sebagai mahasiswa baru pun mungkin juga harus siap untuk menghadapi masa seperti ini. Banyak juga sebagian yang masih bingung ataupun belum siap dalam menghadapi ini. Tetapi sebisa mungkinlah atau semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk bisa. Terkadang juga ada dari sebagian mereka yang tidak mempunyai fasilitas yang kurang memadai seperti tidak adanya laptop atau HP kurang baik. Nah, seperti itu menjadi kendala tersendiri bagi kita dalam belajar. Dan semoga dalam pandemi ini cepat berlalu dan bisa cepat normal. Ya juga tetap bisa belajar dengan normal dan baik. Sudah mungkin dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mbak Ririn. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Ita Fitria. Kemudian kita akan mendengar narasumber terakhir yaitu Mbak Ririn Rahayu. Silakan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan berpendapat mengenai artikel saya, yaitu yang berjudul Blended Learning, Pembelajaran Ideal di Masa Pandemi. Kehadiran pandemi coronavirus disease atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat, tak terkecuali bidang pendidikan. Banyak sekali lika-liku yang dihadapi para pelajar Indonesia yang menjalankan pembelajaran daring. Dimulai dari masalah teknologi yang kurang memadai, materi yang kurang dipahami, dan masalah teknis lainnya. Lalu bagaimanakah nasib pendidikan di masa depan nanti? Apakah tetap dengan sistem daring atau bahkan luring bersamaan dengan keadaan kasus positif COVID-19 yang selalu melonjak naik? Perlu adanya terobosan baru untuk mengatasi masalah baru ini, di mana masyarakat mampu berkontribusi dalam pencegahan kasus positif COVID-19, tetapi nasib dari pendidikan Indonesia juga harus diprioritaskan. Blended learning menjadi suatu stimulus atau solusi yang bisa diterapkan. Penggunaan internet dalam belajar atau yang bisa disebut sebagai e-learning semakin hari kian diminati oleh banyak orang. Adanya e-learning membantu siapa saja untuk dapat belajar tanpa mengenal waktu dan tempat. Namun, bagi beberapa pelajar masih tetap membutuhkan pertemuan tatap muka di kelas untuk membahas dan melengkapi proses belajar yang sudah dilalui melalui internet. Hal tersebut juga disebut dengan blended learning, sehingga pengertian dari blended learning sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tatap muka berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kasus positif COVID-19 itu masih ada sampai sekarang, dan tahun 2021 bukanlah jaminan bahwa COVID-19 akan hilang. Maka dari itu, kita harus tetap waspada dan adaptif dalam menghadapi pandemi ini. Apalagi setelah dikeluarkannya pernyataan dari Kemendikbud bahwa sekolah akan dibuka pada bulan Januari 2021 di semua zona. Terima kasih, saya kembalikan ke saudara moderator.
Ya, terima kasih atas pendapatnya Mbak Ririn Rahayu. Sangat luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran selama pandemi memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk kita semua dalam melaksanakan pendidikan di negeri ini untuk semakin baik dan semakin maju. Terima kasih atas partisipasinya narasumber semua. Sekian diskusi panel pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.